Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bicara Kawanua bersama saya Regina Mangkei. Pemirsa, wacana penundaan pemilu kembali mencuat belakangan ini meskipun Presiden Joko Widodo sudah jelas-jelas menolak untuk perpanjangan masa jabatan, namun ada sejumlah pihak yang kembali mendorong agar pemilu ditunda dengan alasan yang dianggap dibuat-buat, mulai dari aspirasi rakyat maupun keterbatasan anggaran. Nah, mungkinkah pemilu untuk ditunda? Kita akan membahasnya dalam Bicara Kawanua kali ini bersama para narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Yang pertama ada Bapak Roy Salam, selaku Direktur Indonesia Budget Center. Halo Pak Roy, apa kabar? Salam sehat. Halo, salam sehat, selamat pagi. Selanjutnya, berikutnya ada Pak Jerry Sumampo selaku Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Pak Jerry, Tabea, apa kabar? Ya, Tabea. Udah apa lagi, salam sehat, Regina dan teman-teman. Oke, baik. Nah, untuk isu mengenai penundaan pemilu ternyata belum selesai-selesai juga. Ada sebagian pihak yang menganggap ini adalah pengalihan isu lah, karena ada beberapa isu penting yang jadi perhatian sekarang mengenai penanganan COVID dan sebagainya. Tapi sebenarnya apakah mengenai penundaan pemilu ini bisa terwujud atau tidak? Tapi kita akan membahasnya terlebih dahulu dengan Pak Roy. Pak Roy, melihat isu yang beredar ini Pak mengenai penundaan pemilu yang dengan berbagai alasan, salah satunya mengenai tak ada anggaran Pak, atau terbatasnya anggaran diakibatkan karena ada pandemi COVID-19. Apakah ini merupakan hal yang wajar atau bagaimana Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi argumen atau alasan yang dihembuskan mengenai penundaan pemilu, salah satunya misalnya soal keterbatasan anggaran, saya kira itu tidak logis gitu ya, atau tidak bisa diterima. Kenapa? Karena memang APBN kita cukup untuk mendanai pemilu, ya, gitu. Tentu ketika bicara cukup, itu kita bisa melihat dari ruang fiskal di APBN kita selama masa pandemi ini sebetulnya juga masih ada alokasi APBN yang dapat dioptimalkan untuk mengalokasikan bagi kepentingan penyelenggaraan pemilu ya 2014. Nah, saya kira itu jadi titik poinnya bahwa APBN kita masih sanggup untuk mendanai pemilu dari tahun sekarang maupun sampai 2024 atau 2025 gitu ya. Oke. Nah, APBN kita masih sanggup Pak, walaupun kan karena pandemi, karena krisis ini tentunya ada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan juga ada mengenai hutang-hutang negara yang katanya sudah semakin membengkak seperti itu Pak. Dan juga kalau melihat data dari IBC ini bahwa memang untuk anggaran pemilu 2024 yang diusulkan dia naik 263%. Itu bagaimana Pak? Tadi saya sampaikan bahwa secara potret ruang fiskal kita di APBN itu kira-kira masih ada 57% yang bisa dioptimalkan ya untuk belanja-belanja mandatori di luar yang sudah ditentukan proporsinya di dalam undang-undang sebesar 43%. Jadi artinya dari 57% itu kalau diambil 1% atau 0,5 atau sampai 0,8% per tahun itu masih bisa untuk mendanai penyelenggaraan pemilu selama dengan penganggaran multi years. Jadi sekarang tinggal strategi pengalokasiannya di dalam belanja negara kita setiap tahunnya dari tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 atau dari 2023, 2024 dan 2025 begitu ya.
Nah, kalau kita lihat dari belajar dari pemilu sebelumnya, betulnya anggaran pemilu kita memang rata-rata dialokasikan secara multi years gitu ya. Jadi tidak Oke, sekaligus, tapi dia multi years per tahun selama 3 tahun oke. ya. Nah, jadi Berarti kalau kita dicicil begitu ya rata-ratakan, anggarannya dari beberapa tahun sebelumnya begitu, Pak? iya, dia akan mengikuti tahapan pemilu. Dia akan mengikuti Ya, tahapan pemilu karena tahapan pemilu kan itu di undang-undang kita ada 11 tahapan dan 11 ya. tahapan itu dia mencakup 3 tahun anggaran. Eh, eh, 2002, 2022, 2023, eh, dan 2024. Jadi selalu tahapan itu 20 bulan sebelum hari H pencoblosan. Itu dia Ya, melintasi 3 tahun anggaran dan dalam 3 tahun anggaran itu bisa dialokasikan anggaran untuk pemilu sebesar kebutuhan per tahapan itu dan rata-rata oke, sekitar 0,6 sampai 0,9% dari total belanja pemerintah pusat. Nah, oke, artinya apa? Artinya apa namanya, APBN kita, size APBN kita masih memadai untuk mengalokasikan dari kebutuhan anggaran pemilu. Tinggal bagaimana kita melihat kembali anggaran pemilu itu, seberapa mhm, besar kebutuhan anggaran pemilu, apakah sebesar usulan yang disampaikan oleh KPU atau sebetulnya anggaran yang sudah itu masih bisa dihemat lagi ya mhm, berdasarkan ketentuan jadwal eh, dan program-program yang diusulkan yang direncanakan dalam setiap tahapan. Nah, eh, kalau kita lihat memang usulan anggaran itu memang cukup besar ya yang saat ini oke, beredar, ya kita baik. tahu ada sekitar 86 triliun. Nah, itu Sekitar peningkatannya luar biasa. 86,09 triliun untuk 2024, sedangkan di 2019 hanya 23,72 triliun. Jadi dia naik sekitar 263%. Apakah itu wajar atau tidak? Tapi kita akan bahasnya setelah ini. Kita akan kembali lagi Ya. pemirsa di Bicara Kawanua, jangan kemana-mana.